Bismillahirrahmanirrahim. Pak Firman, Pak Asep, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat khususnya buat para instruktur kita yang luar biasa sabarnya ya kepada kita semuanya, Pak Firman, Pak Asep, yang berkenan hadir di room kita ini. Ya, hari ini adalah presentasi yang kesekian kalinya dan alhamdulillah saya Begina sudah selesai. Tinggal teman kami ini Bu Lili tinggal satu kali lagi ya Bu Lili ya. Tinggal insya Allah besok terminasi. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Baik, saya di sini selaku host. Mungkin akan sedikit memperkenalkan rekan saya yang selaku moderator yaitu Begina Apriliawati. Beliau adalah salah satu guru di SD IT Al-Husna mengajar bahasa Inggris. Kemudian beliau tinggalnya di perumahan Bumi Mutiara Indah. Kemudian presenter kita adalah Bu Siti Soraya. Beliau juga guru di SDT Al-Husna. Beliau mengajar menjadi guru kelas di kelas 4. Dan saya sendiri adalah Suryanto Cahyadi. Saya juga mengajar di SD Al-Husna, tepatnya menjadi guru kelas 5. Mungkin itu sekilas tentang CV beliau. Mungkin nanti bisa diperjelas lagi ketika memulai presentasi. Di sini mungkin nanti saya akan membagikan absensinya nanti ya ketika presentasi sedang berjalan. Jadi Bapak dan Ibu mohon bersabar untuk tidak meninggalkan room kami. Tidak berpanjang lebar, untuk selanjutnya room ini saya serahkan kepada moderator, kepada Bu Gina. Mangga Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Surya selaku host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang sudah hadir di room ini, saya ucapkan terima kasih. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya dan karunia-Nya siang ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk sharing ilmu. Kali ini dengan presenter yang luar biasa, ya, Ibu Siti Soraya, atau kami akrab memanggilnya Ibu Lili. Beliau adalah praktisi pendidikan ya yang sudah tidak diragukan lagi di Al-Husna. Beliau juga memiliki rumah Quran yang Masya Allah murid-muridnya juga luar biasa ya. Jadi insya Allah diskusi kita pada siang kali ini sangat-sangat luar biasa spektakuler gitu ya. Nah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sering mendengar kata cerdas. Kita sering mendengar atau ingin menjadi orang yang cerdas. Baik itu cerdas secara nalar, cerdas secara skill. Tapi sebetulnya apakah kita sudah memiliki karakter-karakter yang bisa mengkategorikan kita sebagai orang cerdas tersebut? Nah, pada siang kali ini presenter kita akan membahas tentang 10 karakter yang membentuk kecerdasan ya. Spesifiknya adalah 10 karakter muslim pembentuk kecerdasan. Nah, apakah kita memiliki ke-10-10-nya atau mungkin beberapa? Kita simak sama-sama, langsung saja tanpa berpanjang lebar. Saya persilahkan Ibu presenter kita, Ibu Siti Soraya, untuk menyampaikan materinya. Dan nanti di akhir kita akan membuka sesi diskusi. Begitu ya, silahkan Bu Lili, langsung saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Surya yang sudah berkenan menjadi host, ya juga Ibu Gina yang berkenan memandu acara diskusi kita, kepada
rekan-rekan semua yang sudah hadir dan kepada bapak-bapak instruktur yang juga sudah hadir, kami ucapkan terima kasih. Mungkin di sini ada sedikit pemaparan, nanti mangga disimak dan saya siap untuk dikritisi jika memang ada hal-hal yang dirasa kurang atau salah gitu ya. Dan apabila ada yang baik, semoga menjadi ilmu yang barokah bagi saya pribadi. Ya Alhamdulillah di hari ke-8 Ramadan ini Allah masih memberikan curahan limpahan nikmat gitu ya kepada kita semua, sekalipun kita berada dalam kondisi pandemi yang bisa dibilang ini adalah musibah bagi seluruh umat di dunia gitu ya. Namun semoga kita tetap mensyukuri bahwa sebenarnya ada hikmah-hikmah lain yang sudah Allah simpan untuk kita gitu ya, dan semoga kita selalu menjadi orang yang bersyukur, amin ya. Hari ini saya mencoba mengupas sedikit dari buku yang pernah saya baca ya, buku mungkin kalau dalam bahasa Arabnya buku 10 muasofat gitu ya. Nah di sini adalah 10 karakter muslim pembentuk kecerdasan. Jadi ini 10 karakter ini adalah 10 karakter yang ditemukan pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku prototipe selaku teladan kita, orang yang kita ikuti dalam apapun apapun diri beliau gitu ya, diamnya, senyumnya, sikapnya, bahasanya gitu ya, dalam semua hal gitu itu harus kita teladani. Dan ternyata 10 karakter ini akan mampu membuat seorang muslim itu menjadi cerdas ya. Seandainya seluruh umat Islam di dunia ini memiliki 10 karakter ini, maka insya Allah kita akan menguasai dunia, bisa dibilang ya, muslim itu bisa menguasai dunia karena sudah luar biasa cerdasnya. Namun kadang ada beberapa hal, bisa jadi ada 1-2 hal yang kita tidak belum ada lah ya pada diri kita, dan semoga kita bisa mampu untuk menggapai itu semua. Oke, kita mulai ya. Apa saja sih 10 karakter muslim itu? Nah, di sini mungkin ya coba saya tampilkan, mulai dari akidah yang bersih, artinya keyakinannya kuat gitu ya kepada Robnya, kepada penciptanya. Terus kemudian ibadah yang benar, akhlak yang mulia, jasmani yang kuat gitu ya, intelek dalam berpikir, melawan hawa nafsu, pandai menjaga waktu, teratur dalam segala urusan, mandiri dari sisi ekonomi, juga yang terakhir bermanfaat bagi orang lain. Jika ini semua 10 ini ada pada diri seorang muslim, maka ya sudah tidak diragukan lagi lah kecerdasannya gitu ya, insya Allah. Karena ini 10 ini sudah luar biasa segala ada ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama mungkin dari Salimul Akidah tadi ya, dari kuat keyakinannya gitu ya, yakin dengan tujuan hidupnya ya. Manusia diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah ya, dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Mohon maaf saya lupa tadi belum menampilkan di sini, bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku gitu ya. Begitu bunyi firman-Nya Allah. Ya, artinya kita tinggal di dunia itu, hidup itu sebenarnya tujuannya untuk menuju ke akhirat. Tapi di akhirat itu hanya ada 2 tujuan, neraka atau surga. Maka sudah pasti seorang muslim itu pasti akan memilih surga kan gitu ya. Jadi jika seorang muslim kuat keyakinannya kepada siapa dia bergantung gitu ya, bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya. Hanya kepada Allah kita bergantung dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Yakin akan tempat kembalinya. Ya, yakin bahwa kita hanya akan kembali kepada Allah gitu ya. Bahwa apapun yang terjadi ya, termasuk mungkin yang terdekat saat ini, pandemi ini,
datangnya virus ini, itu kita yakin bahwa ini sudah ada dalam skenario Allah, ya. Jadi apa ya? Kita tidak perlu ragu, tidak harus mengutuk misalnya, gara-gara pandemi nih, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa apa kerjaan ini itu tidak, gitu ya. Karena kita yakin Allah sudah punya rencana. Virus COVID-19 yang bisa dibilang kasat mata ya, kita tuh kalau lagi dibilang perang mungkin perang gitu, kasat mata itu yang nggak terlihat sama sekali, yang tak kasat mata ya, itu makhluk Allah. Kalaupun sekarang perdebatan terjadi lah ya di medsos, di dunia, di mana bahwa ada yang menciptakan tujuannya untuk perang senjata biologis, perang apa tuh namanya, ya begitulah gitu ya, tujuannya untuk saling mengalahkan gitu. Kita tidak perlu berpikir ya biarlah gitu ya, toh Allah akan membalas gitu ya. Allah tidak tidur, apa yang terjadi pasti tidak lepas dari apa ya namanya, skenarionya Allah. Maka kita yakin, ya sudah, kita yakin bahwa Allah punya hikmah di balik ini semua. Nah, disitulah ketika kita kuat keyakinan, sebenarnya itu akan memunculkan kecerdasan secara spiritual gitu ya. Nah, terakhir mungkin yakin bahwa apa yang dilakukan dan direncanakan tak lepas dari pengawasan Tuhan. Kita mau bermaksiat boleh, tapi tidak di tempat yang Allah bisa melihat. Di mana atuh nggak ada lagi tempat, ya udah nggak usah maksiat. Nah, begitu berarti ya. Kita sudah merencanakan banyak hal. Padahal ya, nih sekarang ini musimnya UN. Sekarang ini harusnya nanti tanggal segini ada apa, nanti harusnya ada perpisahan lah, wisuda, atau ini semuanya berantakan gara-gara si COVID. Nah, jangan sampai kalimat itu muncul dari lisan seorang muslim. Kenapa? Itu khawatir sudah jatuh jatuh syirik ya, karena kita berarti tidak percaya dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Nah, itu adalah yang pertama ya, bagaimana kita menjadi seorang muslim itu harus kuat keyakinan, akidah yang bersih, termasuk di sini kita tidak menyekutukan ya. Kita hanya satu tujuan hidupnya, hanya satu punya tempat bergantungnya, kita untuk beribadah hanya satu kepada siapa, tanpa perantara. Nah, seperti itu, kita insya Allah ya, kita semoga bisa menjadi muslim yang cerdas ya. Oke, selanjutnya sohihul ibadah atau benar dalam ibadah ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, beribadahlah kepadaku, niscaya aku penuhi yang ada di dalam dadamu ya, dengan kekayaan, dan aku penuhi kebutuhanmu. Jika maaf ini tertutup. Nah, dan aku penuhi kebutuhanmu. Jika tidak kalian lakukan, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan, dan tidak aku penuhi kebutuhanmu kepada manusia. Ya. Nah, jadi tadi kan jelas ya, bahwa kita diciptakan untuk beribadah, maka ya sudah, tugas kita ibadah. Apakah ibadah itu harus melulu dengan kita qiyam gitu ya, kita mendirikan sholat, harus selalu dengan puasa terus-menerus? Tidak ya, ternyata apapun yang kita lakukan, jika kita lakukan dengan ikhlas, maka itu sudah termasuk kategori beribadah ya. Mungkin buat ibu-ibu ya, sore hari, siang lah ya, jam segini nanti sekitar asar sudah harus berjibaku di dapur. Lalu terus kapan aku ibadahnya? Lihat orang-orang lagi pada tadarus, orang-orang lagi pada mempersiapkan tilawahnya dan lain-lainnya gitu ya. Amal solihnya aku malah riwuh di dapur. Jangan khawatir, Allah sudah menjadikan, jika kita ikhlas dengan itu semua, Allah menjadikan
kesibukan kita sebagai sebuah ibadah, ya, dengan syarat kita ikhlas, memang hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain, gitu ya. Seperti apa seorang muslim itu benar dalam ibadahnya sehingga nanti akan terbentuk kecerdasannya, yaitu itu pertama, khusyuk dalam ibadah, ya. Khusyuk dalam ibadah artinya kita mengkhususkan ibadah kita hanya untuk Allah, hanya untuk Tuhan kita, gitu ya. Dan kekhusyuan. Mohon maaf ini. Ya, mohon maaf kalau ibu-ibu ada aja ya iklannya. Ya, tadi khusyuk dalam ibadah artinya kalau sudah khusyuk ibadahnya berarti dia sudah mempersiapkan. Apa yang perlu dipersiapkan? Adab dalam ibadahnya, ilmu dalam ibadahnya, terus ya hal-hal lainnya, kapan waktu dilaksanakan dan segala macamnya, sehingga ketika sudah benar gitu ya, rukunnya sudah benar, maka insya Allah khusyuk dalam ibadahnya. Dan wabil khusus ya, ketika kita dihisab itu yang pertama kali ditanyakan adalah sholat kita. Siapa yang jadi seorang manusia itu dinilai dari sholatnya. Baik sholatnya, insya Allah baik hidupnya. Belum baik sholatnya, maka bisa dipertanyakan, belum baik dia dalam kehidupannya, ya. Nah, itu untuk benar ibadahnya, khusyuk dalam ibadah, terus mungkin menjauhi dosa, arti dalam tilawahnya, mempelajari ilmunya ya, termasuk adabnya, rajin sedekahnya, berdoa sesuai adab, nantiasa bertobat, niat yang bersih, innamal a'malu biniat ya, jangan sampai niatnya terkotori, ibadahnya udah benar tapi niatnya yang terkotori, nauzubillah. Semoga kita terhindar ya. Berani dalam beramar ma'ruf nahi mungkar ya, jangan takut ketika melihat kemungkaran. Kan minimal kita pertama kita dengan tangan ya, dengan kekuasaan. Jika tidak mampu dengan lisan. Jika masih tidak mampu, dan itu adalah selemah-lemahnya iman, dengan hati kita ya. Rutin bertafakur ya. Rutin bertafakur artinya apa? Merenungi diri, muhasabah ya. Dan ihsan itu Allah, kita beribadah seperti kita melihat Allah, dan jika kita tidak mampu menghadirkan gitu ya, yakin bahwa Allah ada melihat kita gitu. Nah, itu adalah ihsan ya. Oke, di sini ketika sudah benar ibadahnya, masya Allah, cerdas luar biasa itu seorang muslim ya. Baru dua ya. Yang ketiga, mulia pekertinya ya. Di sini akhlak mulia itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku utus di dunia ini melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga akhlak Rasulullah itu bisa dikatakan sebagai teladan ya. Apapun kita boleh meneladani Rasulullah dalam hal apapun, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sebagai seorang yang maksum ya, orang yang sempurna. Lalu kalau sekarang kita mau ngelihat ke siapa, kita boleh mencontoh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, namun tidak boleh memaksumkan, karena sudah tidak ada lagi manusia yang dimaksum kecuali Rasulullah SAW. Berarti kita harus mengikuti. Nah, dengan cara apa? Jangan sampai orang lain terganggu dengan lisan kita, maka lisan kita terjaga.
Jangan sampai ada orang yang sakit hati karena kita, maka hati kita pun terjaga. Bukankah dalam surat Al-Falaq ya, wa min syarri hasidin idza hasad, kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Berarti orang-orang yang dengki adalah orang-orang yang tidak mampu menjaga hatinya. Dengki itu senang melihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Nah itu ya, kita nggak mau ya, kita harus gini, orang lain senang kita ikut bahagia gitu ya, orang lain susah kita ikut empati menolong. Nah seperti itu akhlak seorang muslim ya. Tangannya terjaga ya, adabnya terjaga. Jika itu semua sudah terjaga, Masya Allah, itu kan sudah menjadi sebuah kecerdasan yang luar biasa ya, gitu ya. Cerdas mengelola emosinya, kalau dia mampu menjaga lisan, tangan, hati, gitu ya. Insya Allah, orang-orang seperti itu akan dirindukan oleh banyak orang. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu menjadi dirindukan, gitu ya, ketika kita tidak hadir. Wah, kangen nih dengan pengen ngeliat akhlaknya. Bahkan bisa jadi ada seorang yang antar nunggu kalau kata si ibu itu misal gitu ya, ibu itu melakukan aku ikutan, berarti insya Allah gitu, misalnya dia sudah saking dipercayanya gitu. Nah seperti itu ya, jadi akhlak yang mulia. Yang keempat kita lihat kuat fisiknya. Rasulullah itu sepanjang hidupnya tidak pernah sakit kecuali kapan? Menjelang wafatnya beliau gitu ya. Jadi kita tuh harus qawiyul jismi, kuat ya. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan mukmin yang kuat lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah. Ya, artinya kita harus kuat, nggak boleh lemah. Nggak boleh kita malas gitu ya, lengah. Nah, dengan cara apa? Ini mungkin hanya sedikit saja ya yang dirangkum. Sebenarnya banyak untuk menjadi kuat fisik kita. Yang pertama adalah bangun pagi. Seorang pakar saya lupa, udah baca tapi lupa siapa gitu ya, yang mengatakan bahwa pakar dunia ya, ternyata ada penelitian di wilayah Arab ya kalau nggak salah, seseorang yang terkena kanker diterapi dengan bangun pagi yang mulai syaratnya satu, ikhlas, dan ternyata itu membunuh sel-sel kankernya. Masya Allah ya, subhanallah, Allah sudah menurunkan pagi. Dan pagi itu, di pagi hari itu, Allah di sepertiga malam pertama sampai sepertiga malam terakhir, Allah turunkan malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu berapa? Bukan 1.000-an malaikat rahmat yang akan, sebenarnya saat itu yang akan menurunkan rahmat dari Allah. Ya. Nah, jadi kita harus senantiasa bangun pagi. Biasanya orang yang bangunnya pagi itu semangat ya dibanding orang yang bangunnya kesiangan ya. Lalu senantiasa hidup bersih dan sehat. Kalau cara Rasulullah itu banyak ya cara hidup sehat Rasulullah gitu ya. Kalau yang mohon maaf saya sedikit iklan nih karena saya sering menyimak beliau gitu ya, Ustadz Zaidul Akbar, itu sampai kita kebingungan sendiri mana dulu ya gitu, begitu banyak pola hidup sehat yang sudah Rasulullah contohkan gitu. Nah diantaranya mungkin saat puasa ini gitu, ternyata ini adalah proses autolisis ya. Jadi proses istirahatnya organ-organ tubuh kita setelah 1 tahun digempur habis-habisan oleh kita gitu ya. Nah ini adalah 1 bulan penuh membuat kita lebih sehat gitu, dan itu hanya orang muslim. Di luar muslim nggak punya puasa gitu ya, dan itu mungkin dari kesehatan itu bisa memunculkan kecerdasan. Makan, Rasulullah itu dalam pola makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kenapa makannya harus ketika lapar? Karena ketika lapar itu kan berarti sudah waktunya makan gitu ya. Kalau belum lapar, makan nggak terlalu nikmat ya, tapi kalau udah lapar itu makan itu nikmat. Dan lapar itu adalah pertanda kita
mencoba berempati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Beginilah rasanya lapar gitu ya. Sehingga kita bisa oh kalau aku lapar alhamdulillah bisa makan, kalau orang lain belum tentu, maka kita bisa menolong ya. Ini makanan halal dan thayyib ya. Kita terbiasa ya, alhamdulillah. Mungkin kalau kita di lingkungan sekolah Islam atau bisa jadi di lingkungan perumahan yang sudah mulai bagus kondisi keislamannya, itu sudah mulai terbiasa hanya menjual makanan-makanan yang halal gitu. Ya, mohon maaf ya, ada iklan. Oke, jadi kita terbiasa makanan halal dan thayyib, dan ternyata Allah itu begitu baik. Dalam syariatnya itu semua makanan itu halal. Betul, semua makanan itu halal sampai ada yang diharamkan. Artinya yang halal banyak apa sedikit? Yang halalnya lebih banyak. Kalau banyak halalnya, kenapa kita nyari yang haram? Nah, seperti itu mungkin ya. Kita nggak tahu kenapa orang berpikir masih mau makan makanan haram, aneh gitu ya. Tapi minimal kita mencoba mencari diri yang kuat dengan memakan makanan yang halal. Yang haram itu cuma sedikit lah gitu ya, cuma beberapa aja, dan itu bisa kita lupakan. Lalu kuat fisik dengan baik dalam mengelola emosi. Beberapa dokter merilis gitu ya bahwa yang menyebabkan penyakit itu biasanya pikiran ya. Jadi pikiran itu bisa di atas 50% mempengaruhi kepada kondisi kesehatan ya. Dan terakhir senantiasa berpikir positif ya. Ngelihat orang lain begitu, oh husnuzon aja mungkin gitu dia mah, jangan sampai kita berpikir, ayo kenapa ya itu apalagi ya kalau kita, aduh naudzubillah, kita tidak termasuk nih insya Allah ya. Jadi bigos misalnya, ya mohon maaf ya sebentar, abang. Ya, oke. Seperti itu ya. Jadi kita harus menjadi muslim yang kuat. Oke, baru 4 ya. 5. Ini 4 aja tadi luar biasa. Kalau sudah dapat 4, cerdas banget deh gitu ya. Yang kelima, luas wawasannya. Mutaqaffil fikri ya. Dalam surat Az-Zumar ayat 39, katakanlah, samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakal lah yang mendapat pelajaran. Ya, Muslim itu harus banyak baca. Jadi seorang Muslim itu harus mau mendengarkan kajian, harus mau belajar. Belajar itu dalam banyak hal gitu ya. Ketika kita melihat sesuatu, sebenarnya itu bisa jadi ayat-ayat kauniyah gitu ya. Sebenarnya ayat Al-Quran yang Allah yang Allah tebar melalui ciptaannya gitu ya. Melihat gunung, oh sebenarnya Allah sedang menciptakan sesuatu. Terus yaitu tadi ya, senang membaca, sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, mampu memutuskan dengan bijak mana yang hak dan mana yang batil. Kita tahu dari mana kita bisa menentukan hak yang batil dan yang hak dan yang batil? Tentu dari senantiasa senang membaca. Ya, termasuk kita mungkin bagaimana kita bisa meneladani para sahabat. Ya, bagaimana kebaikannya Umar bin Khattab, bagaimana kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Apa yang perlu kita contoh? Ya termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana? Dari membaca, dari mengkaji, gitu ya. Lalu kritis dengan kondisi lingkungan, ya kita luas wawasan, nggak sekedar apa yang ada di buku, ya, tapi luas wawasan dengan mengetahui di sekitar. Jangan sampai ternyata sudah banyak kemungkaran, tapi karena kita nggak begitu pandai membaca lingkungan, jadi kita anggap itu biasa aja. Jadi kehadiran kita ternyata luasnya wawasan kita dari buku-buku itu ternyata tidak mampu menginspirasi orang lain gitu ya, tidak mampu memperbaiki lingkungan. Dan dengan luas wawasan kita harus mau untuk selalu menyebar ilmu ya. Mungkin ini termasuk room yang disediakan untuk
saling menyebar ilmu ya, kita berilmu pada orang lain, tapi kita juga mungkin kalau punya sedikit ilmu kita bagikan kepada orang lain. Coba, baru 5 udah kebayangkan cerdasnya seorang muslim. Wow, Masya Allah. Mujahidun li nafsih, yaitu kuat melawan hawa nafsunya. Seorang mujahid adalah orang yang berjuang untuk memerangi hawa nafsunya karena Allah, ya. Jadi kita harus mampu melawan hawa nafsu untuk mengikuti petunjuk yang benar, ya. Kita ada Al-Quran, ada tuntunan sunnah, ya, yang dalam hadis yang sudah ya bisa kita baca gitu ya. Maka disitulah petunjuk yang benar. Kita harus kuat melawan hawa nafsu untuk tidak menolak ya datangnya petunjuk tersebut. Ya. Lalu yang kedua, kuat melawan hawa nafsu agar beramal sesuai ilmu. Ayo, do it, gitu ya, lakukan jika itu kebaikan. Gitu ya. Tentu harus ada ilmunya, gitu ya. Jangan sampai kita beramal tapi nggak tahu ilmunya. Terus kuat melawan hawa nafsu agar bersabar atas ujian. Ya, ketika dalam kondisi lapang kita mampu bersabar, dalam kondisi sempit harus mampu lebih sabar, gitu ya. Karena itu semua adalah ujian, ya. Dan namanya ujian, kalau ujian sekolah berarti kalau dia lulus ujian naik tingkatnya. Begitu juga kita lulus ujian, kita naik tingkatnya di mata Allah, Masya Allah ya. Dan kuat melawan hawa nafsu agar mampu menyebarkan kebaikan. Gak usah malu ya. Kalau sekarang mungkin gak usah, misalnya kalau kita gak mampu untuk jalan menyebarkan kebaikan kepada orang lain, minimal pertama kita lakukan kebaikan dengan akhlak kita. Kedua, kita bisa mengingatkan mungkin dengan flyer-flyer yang ada dipasang di story kita, di status kita gitu ya. Jadi sudah mulai bisa banyak hal yang bisa kita lakukan dengan satu syarat, kita niatkan kita sedang bermuamalah dengan Allah, kita ikhlas karena Allah. Ya, sudah masuk ke 7, bagus manajemen waktunya. Ya. Ada 2 nikmat yang kebanyakan orang tertipu padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat. Ya, sekarang mungkin kita membaca, melihat, menyaksikan banyak orang-orang yang nauzubillah ya, kemarin sudah tembus 8.000 lebih gitu ya, yang terpapar positif COVID, dan mereka menyesal ketika mereka ternyata tidak mampu menjaga kesehatan mereka. Maka ketika kita sekarang sehat, yuk kita syukuri bahwa ini nikmat yang tidak terhingga ya. Untuk bagus manajemen waktu, ini dalam hadis dikatakan ada 5 kesempatan sebelum datang kesempitan yang harus kita manfaatkan ya. Itu adalah penjabaran dari surat Al-Asr ya, yang artinya yang artinya waktu ya. Apa saja 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan itu? Yang pertama, sehat sebelum sakit. Ini bukan pertama kedua ya, itu 5-5-nya lah ya, cuma saya sebutkan mulai dari sehat sebelum sakit. Kalau udah sakit, terasa bahwa ternyata menjadi sehat itu mahal gitu ya. Lalu ketika muda sebelum tua ya. Ketika kita masih muda nih sekarang, kalau masih mau dikatakan muda, minimal berjiwa muda, masih sehat, masih kuat, yuk kita lakukan kebaikan sebelum nanti kita udah nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Lalu kita manajemen waktu yang baik. Ketika kaya, kita banyak menebar infak, karena ketika miskin bisa jadi kita tidak bisa berinfak ya. Lapang sebelum sempit. Ini kita punya waktu luang, jangan sampai dipakai untuk berleha-leha, males-malesan, sehingga pas waktunya numpuk kerjaan misalnya. Dan yang pasti hidup sebelum mati. Ya, manajemen bagaimana kita waktu hidup itu harus ngapain sebelum datangnya kita ada kematian. Ya. Oke, masuk ke 8, teratur dalam segala urusan. Saya punya teman yang mengatakan, jadi
apa ya, menginspirasi lah ya. Beliau itu pokoknya kalau dibilang mah di dunia teh udah kurang apa lagi ya, udahnya pinternya, anak-anaknya soleh-solehal, terus usahanya luar biasa, terus pokoknya segala nikmat gitu. Pernah kita tanya, oh kamu bisa sih jaga apa ya, bisa dengan itu semua? Satu, sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu itu bisa mengatur semua ya, semua apa yang ada, yang kita lakukan itu teratur berdasarkan waktu sholat kita. Jadi mungkin kita mencoba hayu bersegera ketika datang waktu sholat. Lalu disiplin pada apa yang sudah kita rencanakan, kita atur dengan baik. Lalu mulai apa ya, jangan sampai ngelanggar. Kalaupun ngelanggar itu karena sesuatu hal yang tidak bisa kita duga. Menyusun ide dengan terstruktur, artinya tadi udah disiplin, terus kita coba ngapain aja ya kita, terus mulai didisiplinkan, dan menyelesaikan masalah dengan ketika kita mempunyai masalah, cara terbaik adalah dengan curhat. Sama siapa? Sama siapa lagi? Curhat dengan merendahkan diri kita di atas sajadah. Ya, itu adalah cara menyelesaikan masalah yang pertama, karena kita yakin masalah itu datang dari Allah, dan Allah nggak akan memberi masalah yang berat kalau kita nggak mampu. Pasti kita mampu, maka kita mintanya sama Allah. Lalu setelah kita setelah kita mengutarakan segala gundah hati kita, coba kita mencari pemecahan masalah kepada orang-orang yang tepat ya, yang mampu, orang-orang yang tepat yang mampu menyelesaikan masalah kita, bukan malah mengumbar masalah kita ya. Lalu ya mungkin seperti itu ya. Oke, masih ada waktu ya, sedikit lagi. Ini yang ke-9, kecerdasan dalam kemandirian ekonomi ya. Di sini mungkin saya mencoba bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa 99% kunci rezeki, pintu rezeki itu ada dalam berdagang ya. Artinya mempunyai usaha pribadi gitu ya, baik berupa barang, jasa dan lain-lainnya lah ya gitu ya. Kita boleh bekerja, namun tetap bahwa pekerjaan kita ini pun mempunyai ya, ibaratkan punya spare lah ya gitu. Kalau suatu saat misalnya kita tidak bisa bekerja kembali, kita sudah punya backup-nya. Mungkin bagi saya pribadi, sebagai seorang wanita, sebenarnya kan nafkah ditanggung oleh suami, namun kita nggak tahu Allah punya rencana apa, makanya sudah dipersiapkan jika ada kondisi buruk yang menimpa pada keluarga kita gitu ya. Nah itu berarti mandiri ekonomi, sehingga dia sudah mampu cerdas kalau ada masalah begini, tidak kelabakan gitu ya. Bahkan kan dikatakan tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah gitu ya. Jadi kita harus secara finansial sudah mumpuni gitu ya. Dengan cara apa? Kita coba optimalkan kemampuan kita, lalu mengatur ritme kerja kita dengan baik sehingga tidak tumpang tindih gitu ya. Dan mempunyai mental mandiri. Apa sih mental mandiri? Mental mandiri itu mental bahwa kita mau memberi. Ya, mandiri itu artinya mau memberi. Tidak menengadahkan tangan, dan setiap ada yang datang itu artinya kita sedang berdagang dengan Allah. Ya, misal, kenapa sih tiap gajian mesti dia tuh datang minjem uang lagi misalnya. Padahal sebenarnya itu Allah datangkan sengaja, pertama untuk menguji kita, terus yang kedua memang untuk menghadirkan pahala bagi kita gitu ya. Dan kita akan menjadi kuat ekonomi dalam diri kita saat kita bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita bisa menjadi orang-orang yang tidak harus kenapa ini begini, tidak, tapi segera mencari solusi ya. Nah, Masya Allah gitu ya, mandiri ekonomi. Dan terakhir ya, nafi'un lil ghairi, bermanfaat bagi orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas ya.
sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, maksudnya itu ya, bagi manusia lainnya. Ya. Bermanfaat apanya sih? Dengan ilmunya dia bermanfaat. Ya, buat apa? Nah, ini jika seorang meninggal maka terputus amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini bagi seorang guru, sekarang kita ngajar, terus ternyata ngajarin anak itu melakukan kebaikan itu terus, selama anak itu melakukan kebaikan, pahalanya ngalir ke kita. Si anak itu nggak berhenti di situ, dia ngajarin lagi orang tuanya lah, teman-temannya, adik kakaknya. Waduh, itu mah panen pahala. Syaratnya satu, kita sudah ikhlas dengan apa yang kita lakukan. Lalu bermanfaat hartanya, ya, kita senantiasa mengingat, ya walaupun belum jatuh belum jatuh nisabnya zakat kita harus ini gitu ya, tapi kita coba sudah mulai, setiap kali aku dapat uang, misalnya kalau guru kan gajian pasti ya, nah itu 2,5% kita infakkan gitu ya. Lalu ya dalam banyak hal kita bisa, terutama di bulan Ramadan ini, ya Allah lipat ganda. Bermanfaat tenaganya, bermanfaat akhlaknya. Bermanfaat akhlaknya maksudnya kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, ya. Jadi seperti itu untuk 10 karakter muslim yang Masya Allah jika kita bisa melakukan, jika itu sampai pada diri kita tuh 10-10-nya, maka Insya Allah kita menjadi orang yang cerdas, ya. Nah, kecerdasan kita untuk apa? Kecerdasan kita untuk menuju kampung akhirat, yaitu menuju ke surga. Waktunya sudah ya. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada moderator. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jika ada yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah. Kepada Ibu Ina selaku moderator, saya serahkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya Bu Lili, kalau seandainya kita punya banyak waktu, sepertinya ini sangat menarik. Kayaknya ini waktu 1 jam nggak cukup deh Bu Lili untuk bahas ini. Kayaknya kita perlu waktu yang banyak gitu ya. Karena ini benar-benar penting kalau menurut saya ya. Kalau kita bicara tentang karakter Rasulullah, rasanya kita sangat jauh sekali dari itu. Tapi sebetulnya kalau kita mau, kenapa tidak ya Bu Lili ya? Kita insya Allah bisa mendekati akhlak yang mulia Rasulullah itu ya. Nah, mengikuti lah ya. Ya betul. Karena sebetulnya kalau tadi disampaikan oleh Bu Lili, 10 karakter itu sebetulnya tidak ada yang sulit. Sebetulnya semuanya mudah, hanya mungkin kita suka terlena ya Bu Lili ya, suka tergoda oleh bisikan-bisikan sesuatu gitu ya Bu Lili, sehingga sangat sulit sekali rasanya. Padahal kalau tadi seperti menjaga pola makan, menjaga akhlak, itu kayaknya mudah ya sebetulnya. Tapi ya gitu ya, yang namanya kita manusia ya, bentengnya kita harus benar-benar kuat gitu ya Bu. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada presenter kita. Ini sangat-sangat menarik. Silahkan, mumpung ini sesinya masih ada ya. Silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Oh, ini sudah masuk pertanyaan ya Bu Lili dari Pak Asep Permana. Izin bertanya, apakah ada tips bagaimana agar anak bisa manajemen waktu dengan mandiri, dan bagaimana cara kita mengatur ritme antara pekerjaan dan keluarga dan ibadah? Ya, itu jadi ada 2 ya Bu Lili. Yang pertama,
bagaimana cara supaya anak bisa manajemen waktunya dengan mandiri. Mungkin sudah istilahnya dia sudah ini sendiri ya, sudah bisa manage sendiri tanpa bantuan orang tua mungkin. Dan bagaimana cara kita mengatur ritme antara pekerjaan, keluarga, dan ibadah. Karena itu tadi ya, kita harus melaksanakan atau misalnya memenuhi semua peran kita di pekerjaan, di keluarga, dan juga kita sebagai makhluk Allah. Bagaimana itu Bu Lili? Silahkan. Ya, terima kasih ya untuk yang sudah bertanya. Mungkin saya mencoba menjawab sebisa saya. Nanti sok mangga yang lain menambahkan ya. Jadi anak itu adalah kalau itunya bahas ungkapannya air hujan nggak jauh salah. Apa sih pokoknya begitu ya. Misalnya kalau anak itu pasti mengikuti orang tuanya gitu ya. Nah, jadi sebagai orang tua, jika kita sudah mengajarkan suatu hal, kalau ingin anak memang mau benar-benar mengikuti, mau konsisten, mau manajemen waktunya baik, bahwa waktunya ini ngapain, itu yang pertama adalah kita sendiri memberikan teladan. Ya, sudah pasti. Anak kan niru. Waktunya sholat, kita masih tiduran, masih apa. Ntar ketika anak disuruh sholat mungkin seperti itu. Atau waktunya ketika kita misalnya kita mengatakan bahwa jam segini harusnya ini. Nah itu berarti kita konsisten. Pertama kita jadi teladan, yang kedua kita konsisten. Kalau memang punya kesepakatan dengan anak, lebih baik segala sesuatu memang kita dialog ya sama anak. Jam segini kita mau ngapain atau apa ini. Jadi bukan dalam hal kesepakatan tanda tangan gitu, enggak, minimal dalam ngobrol-ngobrol ini, kamu nanti bangunnya jam segini, kenapa kita bangun pagi, bla 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 gitu. Nah ketika itu sudah terbiasa, maka anak dibiasakan dulu gitu ya. Dan dalam proses pembiasaan itu, satu yang nggak boleh kita langgar, nggak boleh suatu hari kita nggak konsisten. Misal kita setiap hari udah pasti waktunya sebelum subuh udah bangun ya, atau minimal ketika azan subuh anak udah bangun. Ada di hari lain kitanya lagi males, kata anaknya udah waktunya sholat subuh, atau ini udah subuh harusnya aku bangun. Tapi kita membiarkan, satu kali kita membiarkan rusak, bisa jadi sampai kapanpun kita nggak bisa. Itu butuh mengembalikan konsistensi itu. Jadi kayaknya di otak anak, ternyata nggak apa-apa gitu. Nah itu jangan sampai ada pikiran begitu. Ya, jadi anak tuh memang sebenarnya nungguin kita gitu. Dan yang kedua, kalau mungkin ayah dan ibu, tolong itu ada kesepakatan. Jadi ayah dan ibu teh nggak beda pendapat gitu ya. Itu yang tadi ya, supaya anak mungkin mau manajemen waktu ya. Dari dialognya, dari keteladanan kita, dan dari konsistensi kita. Terus untuk tadi ya mengatur antara ritme ibadah, kerja, apa yang lainnya. Ketika kita yakin bahwa apa yang kita yakini ini kebenaran, dan kita yakin bahwa kita bisa melakukan kebaikan ini sebagai sebuah ibadah, maka berarti kita sudah melakukan ibadah dong gitu. Walaupun kita bekerja, kita udah ibadah. Walaupun kita ternyata lagi belajar, itu ibadah gitu ya. Jadi nggak ada tumpang tindih nih gitu. Tapi memang secara manusiawi kita pasti punya target-target. Nah, target-target itu yang kadang memang masih kita berpikir, kalau ibadah itu berarti sholat, misalnya ibadah itu berarti puasa, baca Quran. Nah, memang itu kan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan gitu ya. Tapi jangan sampai gini ya, maksudnya kita berpikir, kita teh capek ya Allah, kerja terus, hari ibadah nggak ada. Nah, jangan sampai berpikir begitu. Ketika kita memang sibuk dengan pekerjaan, maka yakinkan bahwa pekerjaan itu sebagai sebuah ibadah, sehingga kita tidak merasa bahwa kita teh memisahkan diri. Kan kalau yang memisahkan antara duniawi dengan akhirat itu hanya orang-orang sekuler ya. Kalau kita orang Muslim tidak ada yang terpisahkan. Tapi kita memang pertama membangun mindset bahwa semua adalah ibadah. Terus yang kedua, tadi tipsnya sholat tepat waktu. Biasanya kalau udah sholat tepat waktu, Allah berikan keberkahan waktu. Ya, aneh, saya juga kadang ngerasa
kalau tidak sholat tepat waktu, rasanya kayak dikejar-kejar gitu ya. Oh, kok ini belum beres juga, jam segini belum beres juga. Tapi ketika kita, tar dulu, waktunya azan, simpen dulu, sholat dulu, pas balik lagi, kayaknya waktu teh, kirain udah harus beres, kirain udah waktunya misalnya udah habis gitu ya, ternyata masih ada waktu gitu ya. Kalau yang saya rasakan begitu dan itu memang apa ya, begitulah sunatullahnya ya, kita bersegera kepada Allah, maka Allah pun bersegera kepada kita. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, baik. Begitu ya Pak Asep. Jadi kalau yang saya garis bawahi dari tipsnya Bu Lili tadi mengenai pertanyaannya Pak Asep, untuk yang ke anak itu tentu kita harus menjadi teladan dan konsisten ya, dua hal itu. Sedangkan untuk yang pertanyaan yang kedua, memang kadang-kadang kan kita seperti bagaimana ya cara mengatur waktu yang baik, ternyata kita bisa latih dengan sholat tepat waktu ya selama 5 waktu itu. Begitu ya. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Ini apa sinyal saya atau sinyal Bu Lili ya yang gangguan? Pak Surya? Halo? Halo Pak Surya? Halo? Di may I have your internet connection? Di may I have your internet connection? Yeah, sure. I'm suddenly disconnected. Ya, nyala. Mari. Not yet. Nggak ada. I'm recording it. Cek. Halo. Udah masuk lagi tuh Bu Gina. Wah, internetnya. Aduh, Bentar, Bu Gina ya? ampun. Udah selesai ya? Oh gitu, iya. Udah ditutup.